Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so today we will continue our study about the protists. So for this time, we will learn about tentang protista mirip tumbuhan, ya. Jadi kemarin kan kita udah belajar nih mengenai protista mirip hewan. Lanjutannya protista mirip tumbuhan. Tapi sebelum kita belajar, saya mau nanya nih, gimana sih kabar kalian semua? Pada sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Semoga kedepannya semakin sehat dan juga semoga pembelajaran hari ini dapat dipahami dan dimengerti dan dapat menjadi bekal kalian untuk ujian-ujian yang akan kalian hadapi. Ya, oke. Jadi di sini adapun indikator atau tujuan pembelajaran kita adalah kalian harus mampu nih mengidentifikasi klasifikasi protista mirip tumbuhan dan juga mampu mengidentifikasi peranan protista mirip tumbuhan, ya. Sama nih, kalau kita belajar mengenai suatu organisme, hal yang paling penting kita pahami itu adalah klasifikasinya, karakteristiknya dan peranannya, ya. Oke, jadi sebelumnya nih, kalau saya tanya sama kalian, kenapa sih ada kelompok protista mirip tumbuhan? Kenapa nggak dimasukkan aja ke kelompok tumbuhan? Menurut kalian sendiri? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa dia dimasukkan nih ke kingdom protista? Iya, Rivaldi coba. Karena apa? Karena akar, batang dan daunnya bukan sejati. Oke, benar ya. Jadi alasannya benar nih yang dikatakan Rivaldi, bahwa protista memang ada yang dia ada juga nih kelompok yang multiseluler atau kayak tumbuhan, bisa kita lihat langsung. Mungkin kalian paling sering makan salah satu produk olahannya berupa agar-agar nih, ya. Nah, jadi rumput laut sendiri itu kan bisa kita lihat. Kalau mungkin banyak dari kita yang berpikir bahwa rumput laut itu apa? Adalah tumbuhan, tapi sebenarnya dia itu kelompok protista mirip tumbuhan, ya. Oke, jadi di sini kita akan memahami lebih dalam apa sih yang menyebabkan dia tidak termasuk kelompok tumbuhan. Namun di sini ada teman kita yang sudah belajar terlebih dahulu, tahu nih bahwa dia tidak masuk ke kelompok tumbuhan karena dia tubuhnya masih berupa talus yang jaringan tubuhnya belum berdiferensiasi sehingga organ akar, batang dan daunnya tidak dapat dibedakan, ya. Oke, kita lanjut nih. Jadi, adapun karakteristik atau ciri lain dari protista mirip tumbuhan, yaitu yang pertama, dia eukariotik, memiliki membran inti. Ingat ya, kelompok atau kingdom dari suatu organisme yang dia prokariotik hanya kelompok monera. Di luar itu semuanya eukariotik, ya. Nah, terus dia bentuk tubuhnya tetap atau memiliki dinding sel. Kecuali satu kelompok nih, dia masuk di Euglonopitta, dia belum memiliki dinding sel, tapi memiliki pelikel. Masih ingat pelikel semalam kita ada bahas? Ingat pelikel? Di masih ya, Miss harap kalian masih ingat. Jadi pelikel dia untuk Euglonopitta dia masih memiliki pelikel untuk mempertahankan bentuk tubuhnya, belum berupa dinding sel, ya. Terus ada untuk ininya, dia ada yang bersifat uniseluler, bersel tunggal maupun multiseluler. Ya, ada beberapa kelompok yang uniseluler maupun multiseluler. Terus dia bentuk tubuhnya itu ada yang soliter atau hidup bebas maupun berkoloni atau bekerja sama dengan sel-sel lainnya, makhluk hidup lainnya sehingga membentuk koloni, baik itu nanti akan membentuk filamen di sporogira contohnya, maupun membentuk jala, ataupun yang lembaran. Ya, nanti yang uniseluler ada beberapa contohnya, misalnya Volvox dan lain-lain gitu ya. Oke, sedangkan untuk ukurannya, karena dia tadi ada yang uniseluler, dia bersifat mikroskopis, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, ini nih yang tadi, dia bentuknya talus, tidak dapat dibedakan. Ini sebenarnya daun, atau akarnya, atau batangnya. Nggak bisa dibedain ya. Nah,
Terus ada juga nih alga yang bersifat motil dan non-motil yang dapat bergerak dan tidak dapat bergerak. Karena ada beberapa yang punya alat gerak, namun ada beberapa lagi yang tidak punya alat gerak nih, ya. Itu. Terus ada juga umumnya biasanya kan ini punya klorofil nih. Nah, umumnya untuk kelompok protista dia itu autotrof ya. Karena dia memiliki banyak pigmen, baik itu kelompok klorofil, karotenoid dan lain-lain ya. Oke. Untuk reproduksinya sendiri berbeda-beda. Ada dia dapat melakukan reproduksi secara vegetatif atau aseksual maupun reproduksi generatif maupun seksual ya. Yang harus kalian pahami nih ya. Nanti untuk lebih detailnya kita bisa baca nih lebih lanjut. Kalau dia secara vegetatif atau aseksual ada 3 caranya. Pembelahan biner, fragmentasi, dan pembentukan spora. Sedangkan kalau secara generatif dia berdasarkan ini nih, ada yang isogami, anisogami, dan konjugasi ya. Oke. Nah, untuk klasifikasinya sendiri banyak nih kelompok dari protista mirip tumbuhan, ada 11. Namun untuk pertemuan kali ini kita cuma bahas mengenai 5 nih, Chlorophyta, Phaeophyta, Rhodophyta, Chrysophyta, Eglonophyta ya. Oke, jadi yang pertama nih, yang paling banyak kita bahas nih. Oke, di sini ada beberapa contoh. Ya, sorry saya inikan dulu. Ada beberapa contoh di sini untuk Chlorophyta sendiri ada namanya ulva yang dia berbentuk lembaran. Ada yang berbentuk ini apa namanya tadi? Filamen atau jala? Filamen ya. Kalau kayak gini bentuknya filamen, spirogyra. Atau dia yang ini nih bersifat motil karena soliter dan motil karena dia gimana? Dia memiliki alat gerak, bergerak ya kan, motil dan juga apa nih? Hidupnya bebas. Ada juga Chlorella ya. Ini memiliki sangat banyak fungsi ya. Ini dia hidupnya berkoloni. Nah, namun dia tidak memiliki alat gerak. Berarti dia bersifat non-motil ya. Nah, ini beberapa contoh dari kelompok Chlorophyta atau alga hijau. Ya. Oke. Sebelumnya, kalau dibilang alga hijau, menurut kalian pigmen apa sih yang paling didominan pada kelompok alga ini? Klorofil. Klorofil. Jadi kalau saya tanya nih, menurut kalian pembagian dari sistem klasifikasinya ini berdasarkan apa? Kenapa sih bisa dibedakan jadi 11 kelompok gini? Apa dasar klasifikasinya gitu? Mungkin dari Berdasarkan bentuknya enggak, Bu? Berdasarkan bentuknya, Rivaldi? pigmennya. Coba. Berdasarkan pigmennya. Karakteristiknya, Bu. Oke, Aisyah tadi jawabnya apa? Mana ada saja? Oh, tunggu. Putra, Saya, Bu. Pratama Putra. Yang tadi jawab pigmen siapa, Nak? Tadi nggak kelihatan namanya. Jihan, Bu. Siapa? Jihan, Bu. Jihan. Dari kelas? Iya, Bu. 10 Einstein. Oke, Jihan. Kenapa bilang bahwa dia berdasarkan pigmen? Karena dari yang tadi aja, Bu, sudah terlihat tentang pigmen-pigmennya. Oke, ya. Selain pigmen, kira-kira ada yang lain? Atau cuma pigmen aja? Ya. Oke, langsung aja saya jawab. Jadi, dasar klasifikasi protista ini itu berdasarkan pigmen dominan penyusun tubuhnya, benar kata Jihan. Jadi bisa jadi nih kayak kelompok Chlorophyta sama Eglonophyta, mereka memiliki komposisi pigmen yang sama, namun jumlah dari
dari jenisnya itu nanti berbeda-beda. Kayak misalnya di Euglonopitta, dia itu apa namanya, pigmen dominannya berbeda, satu gitu ya. Pigmen yang paling dominan, satu. Yang kedua, struktur dinding selnya ada nggak yang dia berdinding sel atau malah pelikel gitu ya. Oke. Jadi struktur lebih ke arah penyusun tubuhnya ya. Oke, kita lanjut. Jadi kalau kita bahas mengenai alga hijau atau Chlorophyta, ya dari sini aja kita tahu kan bahwa pigmen penyusunnya merupakan klorofil. Menurut kalian nih, kalau klorofil, jenis klorofil apa nih yang bisa membangun warna hijau? Pernah dengar nggak istilah klorofil A, B, C, dan D? Belum ya? Belum. Belum ya? Belum. Jadi klorofil tadi, ya, klorofil tadi ada 4 jenis. Klorofil A, B, C, dan D. Keempat klorofil ini, ya, keempat klorofil ini memiliki kemampuan dalam menangkap spektrum cahaya yang berbeda, di mana klorofil B itu memiliki kemampuan dalam menangkap spektrum cahaya yang paling bagus untuk melakukan fotosintesis. Satu, dan dapat menghasilkan warna hijau. Nah, selain itu, gitu ya, selain itu nanti apa namanya? Oke, selain itu nanti kelompok Chlorophyta ini, khususnya yang di pigmen hijau, dia nanti memiliki beberapa pigmen lainnya. Jadi nggak cuma klorofil B, ya nak? Nah, dimana kalau misalnya nih karakteristik dari Chlorophyta sendiri, dia itu memiliki pigmen klorofil A, klorofil B, serta alfa beta dan gamma karoten ataupun xanthofil. Namun yang paling dominan adalah klorofil B. Dicatat ya, paling dominan pigmennya itu yaitu klorofil B. Ya. Nah, selain itu dia memiliki habitat, ya, dia memiliki habitat di air tawar biasanya. Paling dominan di air tawar. Contohnya misal di danau, di sawah. Namun bukan berarti nggak ada nih di laut, cuman presentasinya lebih sedikit ya. Nah, di darat juga ada ya. Terus selain itu juga di sini kalian bisa tahu bahwa Chlorophyta ada yang berbentuk uniseluler dan juga ada yang berbentuk multiseluler ya. Oke. Untuk reproduksinya sendiri ya. Untuk reproduksinya sendiri dia dapat berlangsung secara generatif maupun vegetatif. Kalau vegetatif dia melalui pembelahan biner dari satu sel anakan menjadi 2 sel anakan melalui proses, masih ingat, pemanjangan, ya, penggandaan materi genetik dan apa kemarin? Kira-kira pembelahan tahan. Masih ingat nggak tahapan dari pembelahan biner? Ada yang masih ingat semalam di pembelajaran protista mirip hewan? Saya udah jelasin. Dimulai dari pemanjangan, penggandaan materi genetik dan organel, serta pembelahan sitoplasma. Oke, jangan lupa ya nak, ini banyak nanti ke depannya. Kalian jumpai istilah pembelahan biner. Terus ada juga nih, dia berlangsung secara fragmentasi nih. Nah, ya, kalau dibilang fragmentasi, kalau dibilang dia secara fragmentasi, nanti dari satu tubuh individu, kalau diambil sekat pembelahnya, itu bisa dihasilkan beberapa individu lainnya. Ya, nah, ataupun reproduksi generatifnya secara peleburan dari gamet, baik itu secara isogami, oogami, maupun konjugasi. Ya, oke. Terus satu lagi yang harus kalian pahami bahwa dinding selnya tersusun atas selulosa, ya. Oke, yang kemudian ada Euglonopitta. Di sini dia tersusun atas klorofil A, B, beta karoten dan xanthofil. Hidupnya di air tawar bersifat uniseluler. Ingat ya, bahwa Euglonopitta hanya bersifat uniseluler. Ya, nah, nggak ada multiselulernya. Contohnya di sini ada Euglena viridis atau Euglena sp mungkin. Ada stigma bentuk mata merahnya gitu ya. Nah, terus di sini dia sama nih sama yang tadi, klorofilnya
pigmen penyusun klorofilnya itu yang paling dominan klorofil B. B. Jadi kenapa Bu nggak dimasukkan ke klorofita aja? Karena saya ingatkan lagi, dia belum memiliki dinding sel sebagai pelindung tubuhnya, namun masih berupa pelikel, ya. Oke. Reproduksinya hanya terjadi secara aseksual melalui pembelahan biner. Jadi di Euglonopita tidak terjadi pembelahan secara seksual, ya. Oke, yang berikutnya Phaeophyta. Yuk, ini alga apa kira-kira? Alga kuning. Alga kuning kah? Ada alga kuning, Bang? Alga Coklat. Iya. Jadi ada yang bersifat mikroskopis dan di sini ada 3 contoh sebelum kita ke karakteristiknya. Ada laminaria berbentuk lembaran. Ini biasanya apa nih? Ada yang tahu nggak ini apa? Dibudidayakan nih di laut. Kurang tahu, Mam. Nanti coba dicari ya. Namanya laminaria ya. Ada juga Ectocarpus maupun Fucus. Ini biasanya di air laut banyaknya, didominasinya. Jadi alga coklat atau Phaeophyta, ini salah satu gambarnya juga, dia memiliki pigmen coklat berupa fukosantin, tapi jangan lupa dia masih memiliki klorofil A dan C, serta karotin maupun xanthopil. Ya, di sini kira-kira menurut kalian yang dominan apa pigmennya? Fukosantin ya, Nak. Di sini dia nggak ada klorofil B, tapi digantikan klorofil C. Ya. Dia juga mengandung cadangan makanan berupa minyak laminarin dan asam alginat. Hidupnya di laut. Reproduksi vegetatifnya bisa terjadi secara fragmentasi, ya, maupun nanti reproduksi generatifnya secara oogami. Oke, ya. Udah ada yang tahu nggak maksud oogami itu apa? Tahu, Miss. Peleburan, Miss. Selain peleburan, kira-kira yang lebih spesifik? Peleburan 2 gamet. Peleburan 2 gamet dia, Mem. Oke, jadi benar ya, dia peleburan 2 gamet. Jadi yang harus kalian catat di sini ada dia namanya isogami, ada namanya anisogami, dan juga ada oogami. Kalau isogami, dia peleburan 2 gamet yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Itu isogami. Kalau nanti dia anisogami, dia peleburan gamet yang memiliki bentuk yang sama, namun ukurannya berbeda. Jadi misal ada 2 gamet nih, bulat-bulat nih, ya. Tapi satu dia bulatnya kecil, satu bulatnya besar. Itu yang anisogami. Tapi kalau dia yang isogami, dia sama-sama bulat, ukurannya sama-sama misal kecil atau sama-sama ukurannya besar, gitu ya. Suaranya di mute ya, Nak. Nanti aja nyanyinya. Ya. Oke, ada juga terakhir oogami ini nih. Jadi kalau oogami dia bentuk maupun ukurannya berbeda. Misal nih kayak sel ovum sama sel sperma, dia melakukan peleburan. Bentuk sperma dan ovum berbeda kan? Ovum biasanya bulat, sperma biasanya bentuknya gimana? Ada yang ingat? Sel sperma berekor gitu ya. Oke. Ya. Masuk ke Rhodophyta, alga merah, bisa dari kelompok Gilidium, Chondrus ataupun Euchema. Rhodophyta, dia struktur tubuhnya ini bisa uniseluler maupun multiseluler, ya. Dia memiliki dinding sel nih. Ini memiliki dinding sel. Dinding selnya itu tersusun atas selulosa, ya. Selain itu kira-kira apa lagi? Dia memiliki tempat cadangan makanan berupa tepung fluoridinan tersimpan di dalam sitoplasmanya. Ya. Untuk alga merah Rhodophyta. Sedangkan untuk Chrysophyta atau alga keemasan,
Di sini Miss ada contohnya, saya ada contohnya Fauseria, ya. Nah, di mana kalau di sini agak kenapa sih namanya chrysophyta? Jadi itu berasal dari bahasa chrysos yang artinya keemasan. Ini pigmen yang dominan adalah berupa xanthophyll, ya. Xanthophyll ditemukan di air tawar dan air laut, reproduksinya secara vegetatif, ya. Oke. Hidup secara autotrof, memerlukan cahaya untuk menghasilkan makanan sendiri, dan makanan utamanya minyak dan sedikit pati. Nah, di sini nih bedanya, chrysophyta lagi. Dinding selnya tersusun atas silika, sedangkan tadi kalau kalian ingat di Rhodophyta dinding selnya tersusun atas selulosa, ya kan? Oke, nah. Jadi tadi kita udah paham nih, ada dari 5 kelompok kingdom. Dari masing-masing kelompok ini ada nih fungsinya nih. Mereka punya peranan yang menguntungkan. Jadi kelompok protista milik tumbuhan ini lebih banyak fungsinya menguntungkan ya bagi manusia. Nah, biasanya di sini yang paling sering kalian tahu pembuatan agar dia memanfaatkan Gelidium maupun Gracilaria maupun Gigartina, contoh organismenya. Nah, atau mungkin sekarang di bidang ilmu kesehatan. Nah, yang paling hit sekarang itu penggunaan dari chlorella, di mana dia di sini banyak digunakan sebagai kayak obat anti katarak. Beberapa riset juga melaporkan bisa sebagai penurun tekanan darah, kolesterol, meningkatkan sistem imun dan juga mempercepat penyembuhan luka. Ya, contoh lainnya nih bisa digunakan sebagai makanan banyak nih. Contohnya ulva. Jadi dia termasuk salah satu jenis lada laut, biasanya di makanan Jepang banyak digunakan. Nah, tapi dia juga selain dapat digunakan sebagai sayuran yang dikonsumsi, dia juga sebagai sumber biofuel atau sumber bahan bakar, ya. Nah, ataupun porifera yang ini yang berbentuk lembaran ini, dia bisa digunakan sebagai nori. Kalian pernah nggak makan sushi atau apa yang dibungkus sama nori, atau mungkin nori kering yang banyak dijual di swalayan, itu berasal dari porifera, ya. Nah, kalau porifera ini kelihatan kan dia berasal dari mana? Kelompok apa nih kira-kira porifera? Rhodo, Pheo, Chryso, atau Chloro? Warnanya apa? Warnanya merah. Yang merah namanya tadi apa? Rhodophyta. Oke, Rhodophyta. Kalau yang ulva, kira-kira? Chlorophyta. Oke. Nah, jadi dari sekarang coba dilatih-latih mengidentifikasi suatu makhluk hidup itu berdasarkan ciri-cirinya ya, Nak. Coba dikelompokkan ke klasifikasinya sendiri, ya. Kira-kira sejauh ini ada pertanyaan? Mem, ada berapa warna jenis alga, Mem? Ada berapa warna? Oke. Pertanyaan yang bagus untuk yang misal ini nih, yang 11 kelompok ini. Ini punya selain warna, dia jadi ada 11 warna yang bakalan terbentuk. Karena misal nih kayak di sini nih. Kita tadi bahas Chlorophyta, dia menghasilkan warna hijau. Phaeophyta dia menghasilkan warna coklat, ya kan? Rhodophyta merah, Chrysophyta apa? Xanthophyta keoransan nih nanti. Nah, ini berdasarkan bentuknya nih. Nah, Pyrophyta di sini nih yang apa? Jadi ini nanti alga apa nih? Alga api. Kenapa disebut dia alga api? Sebab kalau dikatakan dia warnanya merah, bukan. Tapi dia bisa kayak menghasilkan cahaya pendaran seperti api. Pyrophyta ini biasanya kelompoknya masuk di habitatnya di laut, ya. Jadi pendaran cahaya dari beberapa kelompok ini itu berbeda. Nah, jadi yang paling banyak diketahui itu ada 11. Yang kita bahas atau yang paling sering muncul di soal-soal ujian itu ada 5, ya. Oke, ada pertanyaan lain kira-kira selain pertanyaan dari Aisyah? Aisyah tadi dari kelas berapa, Kak? 10 Dalton, Mem. Oke, thank you Aisyah. Another question maybe? Ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup karena waktu pembelajaran kita sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih untuk partisipasinya. Semoga
pertemuan berikutnya partisipannya makin banyak, soalnya ini saya lihat berkurang. Semalam kita 38, sekarang 34. Baru aja ada yang live. Oke. Jadi sekian pertemuan kita hari ini. Saya harap pembelajaran hari ini berguna bagi kalian untuk kedepannya. Oke, diulang-ulang lagi pembelajarannya, tetap semangat belajarnya walaupun kita belum tatap muka. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.